Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Wahyuni. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang peradilan militer. Peradilan militer merupakan salah satu pilar kekuasaan kehakiman di samping lingkungan peradilan lain. Seperti dimaksud pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. Keberadaan peradilan militer merupakan konsekuensi logis adanya status subjek tindak pidana itu, yakni seseorang berstatus militer. Dalam hal terjadi kasus demikian, maka akan berlaku hukum pidana militer yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Peradilan Militer sebagai hukum materi. Peradilan militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, keamanan negara. Kekuasaan pengadilan militer diatur dalam pasal 45 sampai dengan pasal 47 Undang-Undang Peradilan Militer. Pengertian hukum pidana militer tidak dapat dipisahkan dari pengertian hukum militer itu sendiri. Dalam Ensiklopedia Indonesia dijumpai pengertian hukum militer yaitu suatu sistem jurisprudensi tersendiri yang menetapkan kebijaksanaan dan peraturan bagi angkatan bersenjata dan penduduk sipil di bawah kekuasaan militer. Dalam pengertian sempit juga berarti peradilan militer merupakan garis kebijaksanaan khusus bagi angkatan bersenjata. Dalam arti luas, pemerintah militer, hukum keadaan perang, yaitu pelaksana jurisdiksi militer tanpa kewenangan hukum tertulis untuk sementara oleh suatu pemerintah atas penduduk sipil suatu daerah melalui angkatan bersenjatanya. Di Indonesia dikenal dengan Stad van Oorlog en Beleg, juga disebut dengan martial law. Pelaksanaan jurisdiksi militer atas kesatuan militer yang ditempatkan di kawasan negeri sahabat pada masa damai. Sebagaimana kita ketahui, macam tindakan pidana dibedakan antara lain tindak pidana umum yang dapat dilakukan oleh setiap orang yang merupakan lawan dari tindak pidana khusus yang hanya dapat dilakukan oleh orang tertentu saja. Dalam hal ini dilakukan oleh seorang militer. Susunan Badan Peradilan Militer pada tahun 1997 diundangkan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer. Undang-undang ini lahir sebagai jawaban atas perlunya pembaharuan peradilan militer, mengingat aturan sebelumnya dipandang tidak sesuai lagi dengan jiwa dan semangat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Undang-undang ini kemudian mengatur susunan peradilan militer yang terdiri dari pengadilan militer tinggi, pengadilan militer utama, pengadilan militer pertempuran. Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah prajurit yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan prajurit, anggota suatu golongan atau jawatan atau badan yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan undang-undang. Seseorang yang tidak masuk golongan pada huruf A, huruf B, dan huruf C, tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan peradilan militer, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha angkatan bersenjata.
menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana yang bersangkutan atas permintaan dari pihak yang dirugikan sebagai akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan, dan sekaligus memutus kedua perkara tersebut dalam satu putusan. Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh mereka sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 angka 1 yang tempat kejadiannya berada di daerah hukumnya atau terdakwanya termasuk suatu kesatuan yang berada di daerah hukumnya. Hakim Peradilan Militer dalam pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer disebutkan, hakim ketua dalam persidangan pengadilan militer paling rendah berpangkat mayor, sedangkan hakim anggota dan auditor militer paling rendah berpangkat kapten. Hakim ketua dalam persidangan pengadilan militer tinggi paling rendah berpangkat kolonel, sedangkan hakim anggota dan auditor militer paling tinggi paling rendah berpangkat letnan kolonel. Hakim ketua dalam persidangan pengadilan militer utama paling rendah berpangkat brigadir, jenderal, laksamana pertama, marsekal pertama, sedangkan hakim anggota paling rendah berpangkat kolonel. Hakim anggota dan auditor sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2, dan hakim anggota sebagaimana dimaksud pada ayat 3 paling rendah berpangkat setingkat lebih tinggi daripada pangkat terdakwa yang diadili. Dalam hal terdakwanya berpangkat kolonel, hakim anggota dan auditor sebagaimana dimaksud pada ayat 2 paling rendah berpangkat setingkat dengan pangkat terdakwa. Dan dalam hal terdakwanya perwira tinggi, hakim ketua, hakim anggota dan auditor sebagaimana dimaksud pada ayat 2 paling rendah berpangkat setingkat dengan pangkat terdakwa. Syarat-syarat untuk menjadi hakim militer adalah sebagai berikut. Untuk dapat diangkat menjadi hakim militer, seorang prajurit harus memenuhi syarat: A. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, tidak terlibat partai atau organisasi terlarang, paling rendah berpangkat kapten dan berijazah sarjana hukum, berpengalaman di bidang peradilan atau hukum, berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela. Untuk dapat diangkat menjadi hakim militer tinggi, seorang prajurit harus memenuhi syarat: bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, tidak terlibat partai atau organisasi terlarang, paling rendah berpangkat letnan kolonel dan berijazah sarjana hukum, berpengalaman di bidang peradilan dan hukum, berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela. Untuk dapat diangkat menjadi hakim militer utama, seorang prajurit harus memenuhi syarat: bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, tidak terlibat partai atau organisasi terlarang, paling rendah berpangkat kolonel dan berijazah sarjana hukum, berpengalaman sebagai hakim militer tinggi atau sebagai auditor militer tinggi, berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela. Sebelum memangku jabatannya, hakim wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya. Pengangkatan dan pemberhentian hakim dalam peradilan militer. Pengangkatan dan pemberhentian hakim dalam peradilan militer diatur
dalam pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer disebutkan sebagai berikut. Hakim sebagaimana dimaksud dalam pasal 18, pasal 19, dan pasal 20 diangkat dan diberhentikan oleh Presiden selaku kepala negara atas usul Panglima berdasarkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung. Panitera Peradilan Militer dalam pasal 16 ayat 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer disebutkan kepangkatan panitera dalam persidangan pengadilan militer paling rendah berpangkat pembantu letnan 2 dan paling tinggi berpangkat kapten. Pengadilan militer tinggi paling rendah berpangkat kapten dan paling tinggi berpangkat mayor. Pengadilan militer utama paling rendah berpangkat mayor dan paling tinggi berpangkat kolonel. Dalam pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dikatakan panitera diangkat dan diberhentikan oleh Panglima. Sebelum memangku jabatannya, panitera wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya. Syarat-syarat untuk menjadi panitera dalam peradilan militer. Untuk dapat diangkat menjadi panitera dalam pengadilan militer, seorang prajurit harus memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat 6 huruf A dan pasal 18 huruf A, huruf B, huruf C, dan huruf F. Berijazah paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas. Berpengalaman sekurang-kurangnya 2 tahun di bidang administrasi peradilan. Untuk dapat diangkat menjadi panitera pada pengadilan militer tinggi, seorang prajurit harus memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat 6 huruf B, pasal 19 huruf A, huruf B, huruf C, dan huruf F. Berijazah paling rendah sarjana hukum dan berpengalaman sekurang-kurangnya 2 tahun sebagai panitera pada pengadilan militer. Untuk dapat diangkat menjadi panitera pada pengadilan militer utama, seorang prajurit harus memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat 6 huruf C dan pasal 20 huruf A, huruf B, huruf C, dan huruf F. Berijazah sarjana hukum dan berpengalaman sekurang-kurangnya 2 tahun sebagai panitera pada pengadilan militer tinggi. Tugas-tugas panitera peradilan militer. Tugas-tugas panitera peradilan militer diatur dalam pasal 37 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer sebagai berikut. Panitera bertugas menyelenggarakan administrasi perkara dan membantu hakim dengan mengikuti serta mencatat jalannya sidang. Panitera wajib membuat daftar semua perkara yang diterima di kepaniteraan. Panitera bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, surat-surat berharga, dan surat-surat lainnya. Biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, serta barang bukti yang semuanya disimpan di kepaniteraan. Pemberhentian panitera peradilan militer. Pemberhentian panitera peradilan militer diatur dalam pasal 35 dan 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Pasal 35. Panitera diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena alih jabatan, permintaan sendiri, sakit jasmani atau rohani yang terus-menerus menjalani masa pensiun, atau ternyata tidak
cakap dalam menjalankan tugasnya. Panitera yang meninggal dunia dengan sendirinya diberhentikan dengan hormat dari jabatannya. Pasal 36. Panitera diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya karena dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan, melakukan perbuatan tercela, terus-menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas jabatannya, melanggar sumpah atau janji jabatannya, atau melanggar larangan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 34. Ketentuan mengenai tata cara pemberhentian sebagaimana dalam pasal 35 dan pasal 36 diatur lebih lanjut dengan keputusan Panglima. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.